Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang circular flow diagram atau model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi ini ada 3, yaitu yang pertama, model diagram sederhana atau 2 sektor. Yang kedua, model diagram 3 sektor. Dan yang ketiga, model diagram 4 sektor. Model diagram sederhana atau 2 sektor. Pada model diagram sederhana atau 2 sektor ini, pihak yang mengadakan kerjasama ada rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Nah, RTK dan RTP di sini itu nanti akan bertemu di 2 pasar, yaitu yang pertama pasar input dan pasar output. Di pasar input atau pasar faktor produksi, RTK di sini itu akan menyediakan faktor produksi berupa sumber daya kepada RTP. Nah, sumber daya ini itu dapat berupa lahan atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada RTP. Kemudian, untuk sumber daya yang diterima oleh RTP, maka RTP akan melakukan pembayaran kepada RTK. Nah, pembayaran ini itu dapat berupa sewa atas tanah yang disewa tadi, gaji atas tenaga kerja, uang pembelian bahan baku, bunga, dan juga laba. Untuk pertemuan di pasar output atau pasar barang dan jasa, jika RTK membutuhkan barang atau jasa, maka RTK akan membelinya dari RTP yang menawarkan barang dan jasa tersebut. Jadi RTK akan menerima barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan pembayaran untuk RTP atas barang yang diterima. Kemudian, model diagram 3 sektor. Pada model diagram 3 sektor ini, ada 3 pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, dan juga pemerintah. Nah, untuk interaksi RTK dan RTP ini sama dengan model diagram 2 sektor, yaitu RTK memberikan sumber daya kepada RTP dan RTP melakukan pembayaran untuk sumber daya tersebut. Dan juga RTP memberikan barang dan jasa untuk RTK dan RTK memberikan pembayaran untuk barang dan jasa yang telah diberikan oleh RTP. Nah, untuk interaksi antara RTK dan pemerintah dan RTP sebagai berikut, yaitu dalam model ini pemerintah itu berperan sebagai produsen dan juga konsumen. Nah, dalam perannya sebagai produsen, pemerintah ini itu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan juga listrik. Kemudian, perannya sebagai konsumen, di sini pemerintah itu akan menggunakan sumber daya, akan membutuhkan sumber daya untuk proses pemerintahan agar berlangsung. Yaitu sumber daya ini tuh diperoleh dari RTK, sumber daya ini tuh dapat berupa pegawai. Kemudian, atas pegawai yang diterima oleh pemerintah, maka RTK memberikan pembayaran untuk sumber daya tersebut, yaitu pembayarannya dapat berupa gaji atau upah. Selain itu, pemerintah tentu saja membutuhkan hal lain untuk melakukan kelangsungan pemerintahan, yaitu contohnya membutuhkan peralatan kantor. Nah, di sini pemerintah akan membelinya kepada RTP. Jadi pemerintah akan membeli peralatan tersebut dari RTP, dan pembelian tersebut
dibalas dengan uang, yaitu pembayaran untuk barang dan jasa tersebut. Kemudian selain itu, RTP juga menyerahkan pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan kepada pemerintah. Begitu pula dengan RTK. RTK juga membayarkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Kemudian pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk membiayai keberlangsungan atau belanja rutin negara, untuk menyediakan fasilitas untuk pabrik, dan juga memberikan subsidi dan bantuan untuk RTK dan RTP. Itu model diagram 4 sektor. Nah, pada model diagram 4 sektor ini terdapat pelaku ekonomi yang berperan, yaitu ada RTK, RTP, pemerintah, dan juga satu lagi yaitu masyarakat luar negeri. Nah, pada diagram ini itu interaksi antara RTK, pemerintah, dan RTP itu sama seperti pada diagram 3 sektor. Jadi interaksi untuk ketiga pelaku ini itu sama dengan yang terjadi pada diagram 3 sektor. Hanya saja di diagram 4 sektor ini ada masyarakat luar negeri. Nah, di antara RTP atau perusahaan yang ada, pastikan terdapat perusahaan yang melakukan perdagangan internasional dengan pedagang-pedagang di luar negeri. Di sini itu kita anggap bahwa RTK dan pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam perdagangan internasional. Jadi yang terlibat hanya RTP dan masyarakat luar negeri. Misalnya mereka atau RTP ini melakukan ekspor impor dengan masyarakat luar negeri. Maka terjadilah interaksi antara perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri dengan masyarakat asing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi circular flow diagram atau model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.